Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mab'uts rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pembahasannya adalah salat al-istisqa. Salat al-istisqa. Apa sih salat al-istisqa? Yaitu kalau bahasa Arabnya thalabus suqi. As-suqi itu apa? Mengalirkan, memberi minum, mengalirkan air dan seterusnya. Talab meminta agar dialirkan air atau meminta agar diturunkan hujan. Ya, istisqa. Yaitu di sini disebutkan idan qata'al matar wa ajdabati al-bilad ustuhibba al-khuruj ila al-musalla lil istisqa. Ya. Jika hujan berhenti dan juga apa? Suatu negeri dia kering, maka disunnahkan untuk keluar kepada musalla. Apa musalla? Musalla itu dalam bahasa Arab sebenarnya bahasanya maknanya apa? Nah, musalla itu apa sih artinya? Tempat salat, ya. Masjid apa? Tempat sujud. Itu secara bahasanya. Ya. Akan tapi musalla ini maksudnya apa? Yaitu tanah yang lapang yang dipakai untuk salat. Itu maksudnya. Yaitu disunahkan untuk keluar kepada musalla untuk apa? Lil istisqa, untuk salat istisqa. Fa yusalli bihim al-imam rak'atain, maka imam salat dengan semuanya, yaitu salat 2 rakaat. Wa yukthir minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak doa dan juga istighfar. Wa yuhawwilu ridaahu fayaj'alu al-yamin 'ala shimal, dan mengganti ridanya. Apa sih rida? Rida itu pakaian atas waktu zaman Nabi namanya rida. Kalau pakaian bawah namanya izar. Sekarang sarung, ya. Jadi waktu zaman Nabi itu ada pakaian atas namanya rida, pakaian bawah namanya apa? Izar. Yaitu dipindahkan, ya, ridanya. Apa maksudnya? Yaitu yang tadinya di kanan dijadikan di kiri, dan di kiri dijadikan yaitu yang tadinya di kanan dia taruh di kiri. Itu maksudnya. Ya. Dalilnya an Ubbad bin Tamim an ammihi Abdullah bin Zaid qala. Yaitu dari Ubbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid, dia mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yastasqi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada musalla tadi untuk istisqa. Wastaqbalal qiblah fa shalla rak'atain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menghadap kiblat dan salat 2 rakaat. Wa qallaba ridaahu, dan mengganti ridanya, mengubah ridanya. Ya. Kalau Sufyan mengatakan, Sufyan ini maksudnya apa? Perawi hadis, ya, ulama di zaman tabi'in. Ya. Mengabarkan kepadaku Al-Mas'udi an Abi Bakar bahwa dia mengatakan ja'alal yamin 'ala shimal. Apa yang maksud dengan wa qallaba ridaahu tadi? Ya, menggantikan ridanya, mengubah ridanya. Itu apa? Ja'alal yamin 'ala shimal. Menggantikan yang tadinya di kanan dijadikan di kiri. Itu maksudnya. Wa nu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qala. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia keluar untuk istisqa, lalu dia mengatakan fahawwala ilan nasi dhahrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu menghadapkan kepada manusia punggungnya. Wastaqbalal qiblah yad'u, dan Nabi SAW menghadap kepada kiblat dan Nabi SAW berdoa. Tsumma hawwala ridaahu, kemudian Nabi SAW membalikkan atau memindahkan ridanya. Tsumma shallallana raka'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraa'ah, ya Nabi SAW menjaharkan bacaannya, ya. Jadi ini salat istisqa, ya. Itu salat istisqa sama salatnya 2 rakaat, ya. Salatnya ya sama seperti salat biasa, akan tapi diniatkan untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Di antara perbedaannya apa? Yaitu Nabi SAW mengubah ridanya yang tadi di kanan menjadi di kiri. Itu maksudnya. Ya, itu perbedaannya. Dan di antara ya ketika terjadi musim kemarau yang panjang dan juga air susah, maka selain istisqa, yaitu selain salat istisqa, yaitu Nabi SAW juga pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Ketika Jumatan, ketika Nabi SAW menjadi khatib, ya, ketika Nabi SAW berkhutbah dari Jumat, ya. Ada orang datang pada Nabi SAW bahwa telah terjadi kekeringan dan seterusnya. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung turun hujan dan mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan dan seterusnya. Ya. Itu di antara cara kita meminta turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan sujud. Nah, ya, di sini ada sujud at-tilawah, ada sujud asy-syukur, ada sujud as-sahwi. Gimana nih? Kita lanjutkan sujud. Ada barang bahasan? Nah, kita lanjutkan? Hah? Iya, kita lanjutkan ya. Yaitu sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika tilawah? Tilawah apa sih? Qiraah. Tilawah itu apa? Ketika membaca. Jadi ada sebagian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana ketika kita baca ayat tersebut disunahkan untuk apa? Sujud. Namanya apa? Sujud tilawah. Ya. Mana saja ayatnya? Yaitu disebutkan fil Quran 14 sajdah. Ada 14 ayat sajdah, ayat untuk sujud. Yang pertama yaitu dalam surat Al-A'raf. Ya, di sini disebutkan surat Al-A'raf, yaitu secara spesifiknya surat Al-A'raf ayat 206. Yang pertama Al-A'raf ayat 206. Kemudian surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian surat An-Nahl ayat 46. Kemudian surat Tsumma fis Subhan, di sini maksudnya surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 107. Tsumma fi kafha ya insad, yaitu surat Maryam ayat 58. Kemudian surat Al-Hajj yaitu di ayat 18. Tsumma fil Furqan, di surat Al-Furqan ayat 60. Surat An-Naml ayat 25-26. Tsumma fi alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Ya, suratnya surat As-Sajdah ayat 15. Selanjutnya surat Shad ayat 24. Tsumma fi hamim Fussilat, yaitu surat Fussilat ayat 37. Surat An-Najm yaitu di akhirnya, surat An-Najm di akhirnya, yaitu surat terakhir di surat An-Najm.
Kemudian idzas sama'un syaqqat, yaitu al-insyiqaq ayat 12. Dan yang terakhir yaitu di surat yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surat Al-Alaq ya, di akhirnya. Itu adalah ayat-ayat yang mana ketika kita membacanya disunahkan bagi kita untuk apa? Untuk sujud. Hukum sujud. Maka hukum sujud tilawah adalah apa? Walaysa sujud fardhan lakinnahu fadlu. Nah, sujud ini bukan fardu, berarti bukan wajib, akan tapi fadl. Apa fadl? Akan tapi sunnah. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada seorang membaca surat tersebut baik dalam keadaan salat ataupun tidak dalam keadaan salat, ya, ada yang satu sujud, ada yang satu enggak sujud, maka enggak salah. Paham ya? Karena hukumnya sunnah. Paham ya? Wa yasjudu laha fis shalah al-fardhu wa tatawwu. Maka disunahkan sujud terhadap tadi ayat-ayat yang tadi disebutkan, ya, baik dalam keadaan salat wajib ataupun salat sunnah. Wa fi ghairi shalah wa fi kulli waqtin. Ataupun bukan dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat disunahkan. Enggak dalam keadaan salat juga disunahkan. Inda tulu'i syamsi wa ghurubiha wastiwa'il qiblah wa ila ghairil qiblah. Yaitu di sini apa? Baik ketika terbitnya matahari berada di atas atau terbenam matahari, maka disunahkan untuk sujud tilawah ini. Ya. Baik dalam keadaan wa ala tahara wa ala ghairi tahara, baik dalam keadaan suci ataupun tidak dalam keadaan suci. Kok dalam keadaan suci? Bisa jadi seorang baca Al-Quran dari hafalannya apa? Dia membaca ayat tilawah ini lalu apa? Disunahkan untuk sujud. Apa maksudnya? Berarti di sini penulis menyebutkan bahwa sujud tilawah bukanlah salat. Paham ya? Berbeda dengan salat. Karena kalau salat harus apa? Berwudu dulu, harus punya suci. Karena kalau salat, yaitu khususnya salat-salat yang diwajibkan apa? Tidak boleh salat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ya kan? Dan juga ketika berada di tengah, ya kan? Sudah kita sampaikan. Ya. Maka di sini sebutkan, ya, qultu, ya, yaitu penulis menyebutkan Syekh Abdul Atim Al-Badawi, amma qaunuhu fadlan la fardhan. Adapun tadi disebutkan bahwa ini adalah fadl, keutamaan, yaitu sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan di sini, lianna Nabi SAW qara'a wan najmi fasajada fiha. Karena Nabi SAW membaca surat An-Najm dan Nabi sujud. Dalam surat An-Najm di akhirnya ada ayat, ya, tadi di akhir surat An-Najm, ya, dan Nabi SAW sujud dalam akhir surat An-Najm tersebut. Wa qara'aha alaihi Zaid bin Thabit qama yasjudu fiha. Ya. Wa qara 'alaiha Zaid bin Thabit falam yasjud, bukan paham di sini. Falam yasjud fiha. Dan Zaid bin Thabit membaca ayat ini yang dibaca oleh Nabi, yang mana Nabi tadi sujud. Akan tapi apa? Zaid bin Thabit falam yasjud fiha. Zaid bin Thabit tidak sujud ketika membacanya. Kenapa tidak sujud? Libayanil jawaz, untuk menunjukkan jawaz, boleh, menunjukkan sunnah, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini sunnah, bukan wajib. Itu maksudnya. Selanjutnya, amma sujudu ala ghairi wudu ila ghairil qiblah kaifa ma yumkin fali annaha laysat shalah. Adapun sujudnya tanpa wudu boleh. Ya kan tadi baik berwudu, punya wudu ataupun enggak punya wudu, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, maka ini dibolehkan. Kenapa? Fali annaha laysat shalah. Karena sujud ini bukanlah salat. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan salatul laili wan nahari matna. Karena salat malam dan juga salat siang itu dua-dua. Famakana aqalla min raka'atain falaysa salat. Dan yang lebih sedikit daripada 2 kali salat atau 2 rakaat maka bukanlah salat. Illa ayyati nassun bi annahu salat, kecuali kalau ada nas. Kalau ada dalilnya bahwa ini adalah salat.
Nah, ya. Seperti apa? Ada salat yang 1 rakaat, apa contohnya? Salat witir. Paham ya? Maka salat iya. Ya. Adapun kalau enggak ada nasnya, maka kembali ke asalnya salat itu minimal berapa? 2 rakaat. Salatul laili wan nahari matna. Ya. Seperti contohnya apa? Salat jenazah. Ya, salat jenazah ada dalilnya. Ya. Salat yang mana enggak ada ruku dan sujudnya, ya kan, dan seterusnya. Ya. Dan sedangkan sujud tilawah sujud, sebutnya sujud, bukan salat. Paham ya? Fadluhu, keutamaan sujud tilawah. Yaitu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazara syaitan yabki yaqul." Ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam dia ketika anak Adam dia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, i'tazar syaitan yabki, maka syaitan pun dia menghindar, menyendiri dan dia menangis. Lalu syaitan mengatakan, ya wailih, amara bis sujud fasajada falahul jannah. Celaka. Ya. Yaitu anak Adam ini diperintahkan sujud, lalu dia sujud maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu falinnar. Sedangkan aku diperintahkan sujud, sedangkan aku bermaksiat pada Allah tidak mau sujud, maka bagiku, yaitu bagi syaitan ini adalah neraka. Ya. Ya, jadi keutamaannya apa tadi? Yang pertama, ya, ini adalah perintah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa? Amara bis sujud, ya kan? Yang kedua, orang yang melaksanakannya apa? Akan mendapatkan surga. Ya. Yang ketiga apa? Membuat setan menangis. Membuat setan menangis. Selanjutnya, ketika sujud tilawah ini, apa yang diucapkan ketika sujud tilawah? Yaitu ada beberapa bacaan, ya, yaitu boleh dibaca yang satu, boleh dibaca yang lainnya. Ya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudi ya. Mungkin ini dihafalkan satu saja ya. Kadang di sini ada enggak sujud tilawah? Kalau salat enggak ada. Ya mungkin ya kadang di ini ya. Dipraktekkan sunnahnya dalam surat apa? Insyiqaq, ada dalam surat Al-Alaq, ya kan? Nah, ya mungkin dipraktekkan untuk menghidupkan sunnah, ya, untuk menghidupkan sunnah. Ya, ini kan sudah disampaikan, ya kan? Nanti ketika bertanya maka sudah dijelaskan, ini ada dalilnya. Ya. Di antara doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi quwwati. Ini dalil yang pertama atau doa yang pertama. Doa yang selanjutnya, doa yang lainnya yaitu boleh membaca doa yang lainnya dalam sujud tilawah, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika sujud Nabi mengatakan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Ya. Ya. Selanjutnya doa yang selanjutnya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun faqala, aku di sisi Nabi SAW, maka ada seorang berkata dan datang kepadaku dan berkata, inni ra'aitu al-barihah fima yara an-naim. Aku melihat ketika malam seperti melihat orang yang lagi tidur. Ka'anni usalli ila asl syajarah. Yaitu maksudnya apa? Di sini dia bermimpi. Aku seolah-olah
salat di pohon ya, di pangkal pohon. Faqara'tu as-sajdah fasajadtu. Maka aku membaca ayat sajadah, maka aku pun sujud. Fasajadat syajarah li sujudi. Maka syajarah pun atau pohon pun dia sujud karena aku pun sujud. Fasami'tuha taqul. Aku mendengar syajarah atau apa? Pohon ini mengatakan, kan di mimpi ini. Ini di mimpi ya. Aku mendengar bahwa syajarah ini, pohon ini mengatakan, Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dhukhra. Ya Allah, hapuskanlah dosaku, tuliskanlah yaitu ajar pahala untukku, dan jadikanlah ya sujud ini sebagai simpanan kebaikan untuk ya. Itu diantara doa-doa yang disebutkan yaitu ketika sujud tilawah. Maka di sini tadi Ibnu Abbas mengatakan, kan ini ucapan apa? Pohon ya. Ketika tadi ada seorang yang bermimpi. Lalu Ibnu Abbas menyebutkan di sini selanjutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, "Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdah fasajada fasami'tuhu yaqul fi sujudi mithal ladzi akhbarahu rajul an quli syajarah." Maka aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sajadah, lalu Nabi pun sujud, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang tadi menyebutkannya. Ya. Jadi bukan dari mimpinya, paham ya? Jadi bukan dari mimpinya. Yaitu apa? Hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpi seseorang bisa benar bisa salah. Ya. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi dan Nabi membenarkan, maka itu menjadi syariat sebagaimana sudah berlalu, yaitu tentang apa? Tentang disampaikan kepada Nabi dan Nabi benarkan dan menjadi syariat. Paham ya? Adapun zaman sekarang, kalau ada seseorang berdalil dengan mimpi, maka tidak boleh. Kenapa? Karena syariat Islam sudah sempurna. Apa maksudnya sudah sempurna? Sudah sempurna maksudnya maknanya tidak butuh kepada tambahan. Sedikit pun tidak perlu pada tambahan. Maka syariat Islam sudah sempurna, semuanya sudah ada, sudah lengkap. Ya, tinggal copy paste saja. Sudah ada, kita ambil dari Nabi, copy paste. Ya, bukan menambahkan. Ya, sudah kita ketahui semuanya kaum muslimin bahwa ayat yang terakhir turun apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Bahwa pada hari ini, kapan hari ini? Hari diturunkannya ayat ini. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama itu sudah sempurna. Apa maksudnya? Berarti tidak butuh kepada tambahan sedikit pun. Ya, mungkin sudah kita cukupkan. Ya, mungkin jika ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Tapi masalah seruan sholat jamaah itu apakah mutlak untuk seluruh sholat? Apa itu? Sunnah atau cuma? Tadi disebutkannya untuk sholat apa? Sholat gerhana. Wallahu a'lam. Karena seperti sholat istisqa nggak ada di sini ya, nggak menyebutkan. Ya. Apalagi seperti sholat istikharah itu kan sendiri, ya kan? Ya. Sholat sunnah wudu sendiri. Ada sholat jamiah, wallahu a'lam. Ya, di sini sebutkannya yaitu ketika lamma kasyafatis syamsu. Di sini sebutkannya apa? Ketika terjadi gerhana matahari, maka sebutkan as-salat jami'ah. Ketika istisqa enggak disebutkan. Wallahu a'lam. Maksudnya? Iya. Ya, itu sudah pahamlah di kita, ya kan? Ya. Sudah paham di kita, ya kan? Karena tadi
Islam itu sudah sempurna. Ya, termasuk salat apa? Salat tarawih sudah ada penjelasannya. Sudah dilakukan oleh siapa yang melakukan tarawih pertama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Nabi salat malam bersama para sahabatnya berjamaah selama 3 hari atau 4 hari. Lalu hari selanjutnya atau malam selanjutnya Nabi enggak keluar. Kenapa? Karena Nabi SAW takut bahwa salat tarawih ini akan diwajibkan. Ya kan? Jadi syariatnya Nabi SAW sudah ada. Ya. Akan tapi Nabi SAW tinggalkan karena apa? Karena takut diwajibkan. Karena ketika itu apa? Syariat itu masih terus turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika zaman Abu Bakar pun sama seperti itu. Ya. Tidak ada salat bareng-bareng, ya kan? Akan tapi apa? Dimunculkan kembali ketika zaman Umar. Maka Umar ini melakukan salat tarawih ini, ya, bukanlah satu bid'ah secara syar'i. Karena sudah ada contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah itu secara bahasa ya baru, iya. Akan tapi secara syar'i sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Untuk sholat duha apakah boleh dilakukan secara berjamaah? Yang pertama itu sholat duha terkait sujud tilawah, apakah kita boleh membaca itu dua sujud seperti kita membaca sholat wajib itu? Yang pertama, sholat duha berjamaah. Wallahu a'lam, ya. Saya enggak tahu dalilnya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Sholat duha berjamaah. Bahkan di sini juga Nabi SAW sholat apa? Sholatnya sendiri. Ya, Nabi sholat 8 rakaat. Ya. Maka kembali lagi kalau misalkan Nabi sholat sendiri, maka yang utama adalah sholat sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sujudnya apakah boleh membaca dengan sujud sholat wajib? Saya katakan wallahu a'lam, saya enggak tahu. Wallahu a'lam, saya enggak tahu, ya. Ada lagi? Ya. Apakah salat duha perlu dirutinkan setiap hari? Ya. Wallahu a'lam, kalau melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak rutin salat duha. Apakah boleh dirutinkan? Wallahu a'lam. Ya, silahkan, ya. Ya. Ada lagi yang lainnya? Sudah? Cukup? Dari subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.